Terus? Maksudnya di perjanjian KTA-nya, saya kan kemarin tuh nggak baca bener perjanjian KTA-nya tuh ada nggak sih menyebutkan kalau nasabah tuh nggak boleh ganti payroll selama pinjaman ini gitu. Terus? Ya itu bisa jadi apa istilahnya balik ke buruk atau gimana nggak sih untuk ngadepin ke depannya? Gini loh, kalau Anda semakin takut, itu semakin Anda khawatir gitu. Kalau udah terjadi ya terjadi aja. Intinya gini loh, semua itu untuk masuk ke jalur hukum siapapun nggak mau termasuk banknya. Paham maksudnya? Jadi setiap mungkin kelihatan itu sebagai kelihatan kayak musibah gitu bagi Anda. Oh, saya udah pindah. Sebenarnya itu strategi juga. Saya kadang menyarankan ke orang-orang kalau pas kena payroll, pakai payroll dia langsung motong, pindahin bank dulu baru nego gitu. Macetin baru nego. Intinya kan Anda mau nego gitu. Ngerti ya? Makanya luncurkan SP1-nya gitu. Bahwa Anda menyelesaikan di situ perihalnya penyelesaian hutang KTA kami gitu. Ngerti ya? Nah, minta SP1, minta outstanding sama payment history. Tapi kalau payroll-nya masih pakai dia, Anda tetap dipotong sama dia. Jelas maksudnya? Itu bukan musibah bagi saya, menurut saya. Jadi intinya apa? Sepanjang Anda masih kooperatif, itu tidak masalah gitu. Kalau Anda gitu, oh saya nggak tahu, segala macamnya nggak apa-apa, biarin aja. Untuk masalah hukum jangan dipikirkan terlalu jauh. Ingat ya, supaya kita tidak ada hal, kita hanya takut pada Allah. Kalau udah terjadi, ya terjadi gitu. Saya mohon maaf ya. Contoh saya bebasin orang kemarin, mobil saya di videoin sama mereka, sama DC-nya. Nomornya, saya takut kagak. Seandainya mobil saya dirusak gitu, menurut Anda, saya rugi gak saya tanya? Enggak. Kenapa enggak? Enggak, Cap. Kenapa enggak? Ya kan, kita bisa nuntut, Cap. Salah. Kan mobil Cap duluan. Saya nggak tahu siapa yang dituntut gitu. Tiba-tiba di luar di parkiran dihancurin gitu. Terusnya. Kagak. Kenapa coba? Karena saya berjuang untuk Allah. Saya tidak ada niat apapun. Kalau saya yakin pada Allah, siapa tahu itu dirusak, saya bisa beli Evoque dulu. Pajero rusak ganti Evoque. Asik gak saya tanya? Asik. Jadi intinya apa? Gak usah ada takutnya. Ngapain takut gitu? Nanti maksudnya. Anggaplah saya di luar dikeroyok sama orang gitu. Terus saya mati gitu. Syahid kan? Saya bisa bebasin 70 orang keluarga saya. Itu dablek yang saya sampai ke sana coba. Saya pas di foto, ya kamu silakan videoin sekalian macam-macam, gak masalah. Sorry loh ya, urat putus saya udah pasrah sama Allah. Jadi kalau harus melakukan ngatasi riba, itu harus seperti itu. Harus benar-benar yakin pada Allah gitu. Supaya Anda mau yakin pada Allah, lakukan cara berbeda gitu. Kalau Anda masih main-main setengah-setengah, dua kaki masih takut dengan manusia, gak usah kenal dengan saya. Ngapain? Takutnya harus dengan Allah, harus dengan Tuhan gitu. Kalau hanya dengan manusia berarti apa? Tuhan tidak bakal nolong kita. Jelas maksudnya? Dan kalau Anda mau melakukan sesuatu lakukan yang berbeda. Di saat orang tidur Anda sholat malam, tahajud. Dan alhamdulillah saya bisa istiqomah gitu. Malah nanti saya ngadakan tahajud live by IG gitu. Satu pertama di dunia mungkin. Nggak apa-apa belajar ininya. Kalau kita udah kayak gitu, udah pasangnya dengan Allah, udah nyatu gitu. Udah nggak ini lagi. Jadi rasa takut, rasa apa saya nggak peduli gitu. Saya hadapi mereka bismillah la haula wala quwata illa billah. Saya ada Allah loh. Ingat ya, saya bebasin itu hanya 20 menit loh. Tanpa ribut, tanpa apapun. Jadi saya dengan tenang aja, bismillah datang. Jadi mohon maaf saya pas datang pun takut sedikit, saya nggak tahu orang SKD datang gitu. Saya sendirian pun saya nggak masalah gitu. Saya datang ke sana, saya ngomong baik-baik, ya udah gimana gitu. Penyekapan bukan, saya suruh karena ada orang SKD, saya suruh buatin video selfie. Pertama saya ngomong dulu, coba Anda lihat video saya waktu di lessing itu. Ini ya udah, jadi bukti kan jadinya. Akhirnya apa? Betul ini tidak ada penyekapan, tidak katanya. Ya udah kalau gitu bisa bawa pulang nggak? Bisa, ya udah bawa. Kalau dia ngomong nggak bisa, bukti langsung polisi itu bisa kena semua. Kalau pasti dia ngerti hukum. Apalagi di situ ada kepala cabangnya, kepala cabang kreditnya. Oh ini pusat kok yang minta apa Pak katanya, segala macam-macam. Ya udah. Paham maksudnya? Apalagi semua orang di situ, yang orang-orang SKD manggilnya cap semua. Wah ini tentara nih atau apa nih? Tentara desersi mungkin. Tobat ada jenggotnya itu. Jadi intinya gini Mbak, memang yang Anda lakukan udah benar. Kalau Anda masih payrollnya sama, itu Anda dipotong terus. Stop payrollnya, pindah ke bank lain. Malah orang lain malah susah untuk ganti. Kalau Anda ganti udah, meskipun ada perjanjian itu, ketika Anda masih kooperatif, itu nggak mungkin masuk ke sana. Bank itu nggak iseng nggak mau mempenjarakan Anda gitu, mau dipidanakan Anda untuk masalah hukum Anda. Yang penting mereka dibayar gitu. Nah, Anda pasti asal kreatif nggak masalah, kooperatif SP1 kirimin
Usahakan kalau mau nego itu sampai call 5. Kalau nggak call 5, bank itu bakal semena-mena dengan kita gitu. Kalau call 5 dia sakit, kenapa? Dia tidak bisa kenakan bunga dan denda lagi ke Anda. Jelas maksudnya? Iya, benar. Ada lagi yang lain? Saya mungkin satu pertanyaan lagi ya, udah gitu saya tutup ya. Iya. Oke, Cap, mau tanya satu lagi nih, Cap. Iya. Beda payment di kakak dengan leasing apa tuh, Cap ya? Apa maksudnya? Payment historinya. Kalau minta kalau di leasing langsung dikasih, Cap. Terus? Bedanya dengan kartu kredit kan kata saya dengar apa namanya Cap ngomong di YouTube kan kalau di kakak payment history agak susah dikeluarin sama orang bank nggak mau. Enggak, harus dong. Meskipun susah tetap harus lakukan karena bank itu bank prudent. Prudent itu harus ada catatan. Tanpa catatan berarti nggak prudent. Itu bahaya itu kalau sampai bank itu tidak bisa menerbitkan buat dapat pernyataannya. Laporin OJK. Viralkan dulu. Oh gitu. Memang dia ogah-ogahan. Dia ogah-ogahan tapi hah? Kalau leasing gimana Ustaz? Cap. Maksudnya apa? Kalau leasing dikasih langsung dikeluarin ini payment history-nya. Agak susah juga, mereka ogah-ogahan juga sama dulu. Pasti, tapi ada yang ogah-ogahan, ada yang enggak. Tapi kalau ketika mereka tidak bisa melakukan itu, Anda hajar pakai surat peringatan ini bahwa dia melanggar Undang-Undang Pasal 28 gitu tentang konsumen gitu. Bahwa hak konsumen dengan ini setara gitu. Dan dilapor OJK sekalian, tembusin OJK. Semua tembusin OJK itu. Sehingga bisa dapat semprit dari sana gitu. Ingat ya, lembaga keuangan itu harus prudent. Prudent itu berarti dia punya catatan dari awal sampai akhir. Tanpa catatan itu berarti dia apa bedanya dia dengan koperasi pinggir jalan gitu. Paham maksudnya? Jadi Oke. itu jadi pintu masuk. Nah, itu malah kita tekan langsung ke situ. Ada lagi? Oke. Oke. Makasih, Cap. Nah, ini saya harapin ya. Setiap kopdar ini Cap Utin atau siapa buatin video selfie, video kesimpulannya dan segala macam-macamnya. Mungkin 2-3 orang masukin di medsos atau kirimin ke saya gitu. Nanti saya akan masukin di ini saya. Dan semoga ini jadi pengetahuan kolektif ya. Mudah-mudahan tuan rumah yang mengadakan ini, admin yang mengadakan ini mendapat barokah ya di kemudian hari ya. Dari Allah. Ingat ya, semua yang kita mempermudah orang, insya Allah dipermudah oleh Allah. Jangan sampai kalau kita hanya mau dipermudah tapi tidak mau mempermudah, itu sama dengan kita pelitnya luar biasa gitu. Dan itu dibenci gitu. Jadi kalau saya contoh ya, saya bantu sekarang, saya siapin waktu buat Anda segala macam-macam. Kayak Putin capek-capek ngadakan. Itu bukan karena Anda butuh saya atau butuh kayak Putin, bukan gitu. Kami yang butuh gitu. Kenapa? Kami butuh keberkahan gitu. Semakin kami bisa membantu Anda, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan gitu kepada kita semua. Paham ya maksudnya? Jadi yang butuh saya tanya, jangankan Muslim, non Muslim kalau minta tolong ke saya nggak apa-apa. Jadi saya mintanya seperti itu. Kenapa? Bukan berarti gimana. Kalau memang bisa saya tolong gitu. Nah, buatin video selfie 2 menit, 3 menit gitu. Nah, kalau bisa diposting di masing-masing gitu. Oh, kita kopdar di sini, kita live dengan Cap Ridwan segala macam-macam, nanya bisa langsung. Jadi orang gini loh, yang penting tuh menggulungnya. Bukan kalau yang ada lakukan di Bekasi boleh hanya diikuti 20 orang, tapi yang lihat 2000 orang kan hebat loh, atau 20.000 orang gitu. Dan selamanya. Itu caranya. Itu cara kita secara masif agar kita bisa mengatasi riba dan membantu orang-orang yang kesulitan tentang riba itu. Ya. Jadi jangan hanya Cap Putin yang buat, jangan hanya Suryati, tapi siapapun di situ buat aja warganya. Alhamdulillah saya bisa ketemu Cap Ridwan, Cap Putin gitu. Cap Ridwan datang ke video ini di Kopdar prioritasnya SKD Bekasi gitu. Testimoni itu penting. Kenapa? Yang paling penting kita gaungnya, bukan hanya ininya. Hasilnya ini, ada yang ngomong tentang hasil, ada yang ngomong tentang, meskipun ada amatir nggak masalah, buatin aja. Saya juga amatiran, saya buatin. Oke ya, begitu aja ya. Kalau salah saya minta maaf, kalau saya salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Berarti besok saya standarnya nanti menggunakan Zoom aja nanti di suatu tempat. Kalau ada kopdar di Aceh sampai Papua, kita ngadakan Zoom. Mungkin saya minta Cap Utin juga bisa hadir di Zoom-nya kalau ketika ini, atau Abbas hadir, atau Cap Ai atau siapapun ya. Beberapa captain yang bisa hadir termasuk saya salah satunya. Saya akan siapkan, saya minta ya. Jangan lupa bayaran untuk saya doa terbaik Al-Fatihah Massalat Nabi. Dan saya nanti hari Senin itu ada sidang gitu. Jadi ada sidang di pengadilan dan itu tenang aja lakukan gitu. Nah, ini satu cerita lagi ya. Ada seorang ibu sidang di pengadilan, terus saya bilang, "Bu,
dia ngegugat si bank banknya untuk tidak melelang gitu. Tapi dia tidak mau nulisin bahwa rumah ini, properti ini masih dalam pengawasan atau masih dalam sengketa gitu. Karena apa? Dia malu dengan anak-anaknya gitu. Saya malu Pak katanya. Saya juga tidak mau dia menjual tanah. Tulisin aja dijual rumah ini dengan harga butuh cepat gitu. Berapa kan saya buatin seperti itu. Itu nggak mau gitu karena malu gitu. Nah kalau kayak gitu susah bagi saya untuk bantu gitu. Kenapa? Harus nekat, harus anaknya harus tahu gitu. Dia hadapi sendiri diam-diam seperti itu di pengadilan. Saya tetap bantu, saya tetap support ya. Tapi saya lebih baik kalau mau habis-habisan gitu. Gak boleh setengah-setengah. Jadi bagi Anda semua kalau mau riba itu nggak mudah gitu. Tapi insya Allah akan mudah ketika niatnya mudah gitu. Dan jangan pernah punya pikiran Anda menghambat itu hanya untuk menghindarkan dari hutang. Hutang tuh wajib dibayar. Dan saya nggak ridho kalau Anda nggak sampai bayar gitu. Bayangin ya, yang penting doa kepada Allah, ya Allah mempermudah saya membayar hutangnya. Berapapun hutang Anda, mau 10 miliar, mau 100 miliar, mau kecil, mau gede. Kalau Allah memberikan masukan, yang penting Allah memberikan barokah kepada Anda, luar biasa gitu. Dan kalau bisa, apalkan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan, wa na'udzubika minal azzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal buh, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu luar biasa doanya. Udah gitu aja, ada lagi Kep? Kep, insyaallah. Terima kasih sudah hadir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada satu nih, Pak Irwan nih baru gabung. Hah? Di rumah. Pak Irwan. Mau ngomong lagi? Halo. Silakan mau bertanya sama Kep Ridwan. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini satu kali aja ya. Satu ini aja ya. Habis ini udah ya. Ayo gimana? Monggo. Ya, Cap, saya Irwan dari Jakarta nih. Kebetulan alhamdulillah bisa ketemu Cap Ridwan sama Captain Utin. Hari ini kebetulan mohon maaf halangan hadir karena memang ada acara keluarga, jadi hari ini masih di Bantar Gebang. Iya gimana bisa Masih banyak yang mau ditanyain masalah kemarin yang Mbak Sukita ceritain ke saya. Cuma berhubung karena waktunya juga mungkin terbatas, Cap Ridwannya sibuk. Tanya aja kali Mbak. Ganti sama Captain Utin. Nggak apa-apa. Saya masih ada waktu. Satu pertanyaan Anda selesai. Saya nggak sibuk-sibuk Anda kok. Oh, siap. Ya. Jadi gini Cap, kemarin lanjutan dari beberapa saya ada terutama di Amar Bank Cap yang masih intens sampai hari ini. Terus? Saya masih intens kirim email dan telepon untuk Amar Bank. Saya udah minta tolong sama Mbak Sur sama Captain Utin. Kemarin kalau udah sempat dijelasin karena saya memang ada dua kali peminjaman di Amar Bank. Kemudian prosesnya masih SP1 Cap. Nah ini ketika kita sudah ngomong. Iya, malu ya Cap, ada anak kecil nih. Apa-apa, santai aja. Jadi, apa namanya? Saya pengen karena memang dananya alhamdulillah lagi ada Cap untuk melakukan pelunasan gitu. Tapi kan saya memang belum paham arahnya harus seperti apa. Sampai kemarin sih dapat arahan dari Kapten Utin sama Mbak Suryati harus ikut join dulu ke SKDA prioritas dulu Cap. Ya terus? Bagus. Makanya saya sebenarnya niat untuk datang, cuman hari ini karena memang Mbak Sur tadi pagi ngasih taunya pagi ya, saya kebetulan ada acara malam ini, jadi nggak bisa sih join meeting lewat Zoom aja jadinya. Ya gimana? Kerang-kerangannya tuh seperti apa bagusnya gitu Cap? Ini, kalau nego tetap nego, uang yang Anda siapkan, contoh pokoknya aja yang Anda wajibin bayar, fotoin aja. Udah kirim ke dia gitu. Kasih tanggalnya, saya sudah siap dana segini, kalau Anda mau silakan kita nego, kalau enggak ya udah gitu. Gitu aja apa-apa. Halo? Nah, cara ini sama dengan Pak Irwan. Pak Irwan kan diam ya, kok freeze dia. Tadi dimatiin videonya kan, tadi kedengeran kok. Oh, kedengeran ya. Jadi cara ini pernah dilakukan oleh Bu Jainab ya. Ketika dia punya hutang 475 dan dia biaya 10 juta dan dia mau dipidanakan gitu. Saya suruh dia ke bank, ibu punya berapa uang? 200 juta Cap katanya. Bawa uang sana, uang ke banknya, keluarin uangnya, difotoin dengan korannya, udah gitu ke orang bank yang bilang saya mau nego gitu. Dan alhamdulillah balik ke nego lagi. Udah nggak masuk ya, udah ini. Berarti saya akhir dia udah nggak bisa ya, udah nggak masuk ya. Nanti Anda selesaikan aja ya. Gitu aja ya. Mohon maaf ya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.